Bismillahirrahmanirrahim. SPPG Prada Kali Kendal, Yayasan Citra Desa Mandiri, kami buka. Kasih aplaus hadirin. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, Prada Kali Kendal resmi dibuka melalui acara Grand Opening yang digelar di Jalan Darmo Permai Selatan 11 nomor 50, Surabaya, pada Selasa 3 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal penguatan layanan pemenuhan gizi masyarakat di wilayah Prada Kali Kendal dan sekitarnya. Peresmian SPPG ini menjadi yang pertama di wilayah Kelurahan Prada Kali Kendal, sekaligus menandai langkah awal penguatan layanan gizi terintegrasi bagi masyarakat setempat. Program tersebut dilaksanakan oleh Mitra MBG Sri Yuliani, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hormati, yang kedua adalah Kepala SPPG Prada Kali Kendal yang saya hormati. Ketiga, Ketua Yayasan Ibu Haja Indah yang saya hormati. Beliau adalah Ketua Yayasan Desa Citra Mandiri yang saya hormati Ibu. Yang terhormat Dr. Kusnul dari Puskesmas Duku Kupang yang saya hormati. Abah Jumain, Ketua Takmir Masjid At-Taqwa yang saya hormati. Ibu Camat yang saya hormati, matur nuwun rawuhipun. Bapak Lurah, matur nuwun rawuhipun yang saya hormati. Ibu Yayasan Masjid At-Taqwa, Ketua Yayasan, Ketua Yayasan Masjid At-Taqwa Abah Mabubi yang saya hormati. Ketua Jamaah Yasin Ibu Haja Tasrika yang saya hormati. Seluruh owner yang hadir pada hari ini, termasuk Koko, Mbak Yuli dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan yang saya hormati. Ketua Muslimat Kecamatan Duku Pakis Haja Pontini SPD yang saya hormati. Bapak Babinsa Kelurahan Prada yang saya hormati. Bapak Kapolsek, Bapak Kapolsek Ibu Mas Jawati yang saya hormati, dan Ramil Bapak Irwan Dono yang saya hormati, Abah Kholil yang saya hormati, dan seluruh hadirin pada pagi hari ini, seluruh hadirin yang saya hormati beserta relawan SPPG Prada Kali Kendal yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini kami dari SPPG Prada Kali Kendal, Yayasan
Desa Yayasan Citra Bakti Nusantara yang dipimpin oleh beliaunya Umi Indah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin yang saya hormati Ibu Camat, Ibu Anita, Bapak Lurah saya, Bapak Andreas, Ibu Kapus, Bu Husnul, Bu Aja Hinda selaku yayasan kami, dan mitra-mitra SPPG yang rawuh pada siang hari ini. Saya ucapkan saya rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Bila mana nanti ada hidangan atau apa yang kurang berkenan, saya mohon dimaafin, Bapak Ibu. Saya tuh sebetulnya tidak bisa berkata apa-apa di sini. Saya berdiri di sini juga bukan siapa-siapa, Saya di sini ada campur tangan dari beliaunya Umi sehingga saya bisa punya dapur. Saya bukan siapa-siapa, saya orang biasa yang pingin punya dapur, yang tujuan saya hanya kepingin bisa bermanfaat ya untuk MBG dari program Bapak Prabowo itu, seperti makanan bisa tersampaikan dan bisa membuat gizi khususnya ya yang kami supply di wilayah Pradakali Kendal itu. Dan saya sangat bersyukur sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi mendek saya. Yaitu tadi saya hanya sebagai penjembatan saja. Saya bukan apa-apa. Di samping itu ada mitra kami, Koko yang terhormat, saya bisa didampingi Koko. Berperan sekali ya. Kembali lagi saya ini bukan siapa-siapa dan bukan punya apa-apa, sehingga saya bisa punya dapur. Koko terima kasih atas perjuangan jenengan sahabat. Beliaunya ini support saya, support dana juga. Kalau Umi ini segalanya. Pendidikan SPPG ini bukan uang 100-200 juta. Mendirikan dapur ini miliaran. Ini habis jenengan tanya sama Abah Suli, Abah Sulaiman, Ibu Indah, ini partner-partner kami, mitra-mitra kami yang dibina oleh beliaunya Umi dari yayasan kami. Jadi kami ini terjun ke lapangan supaya apa? Supaya semuanya dapat manfaatnya. Khususnya di Prada, relawan bisa bekerja, ibu-ibu rumah tangga juga bisa bekerja. Yang tolong kami disupport, Ibu, Bapak, kami disupport. Insya Allah Umi juga akan buka lagi di Prada Permen di belakang. Sudah teken kontrak ya. Beliaunya ini pakar-pakarnya. Dari Abah Suli ini punya 5, Abah Sulaiman punya 10. Yang terhormat Mitra SPPG Pradakali Kendal, Ibu Sri Yuliani. Yang terhormat Ketua Yayasan Citra Desa Mandiri, Ibu Indah. Yang terhormat Camat Kecamatan Duku Pakis, Ibu Anita Hemsari. Yang terhormat Lurah Kelurahan Pradakali Kendal, Bapak Andreas. Yang terhormat dan Ramil Duku Pakis, Mayor Infanteri Iwan Dono. Yang terhormat Kapolsek Duku Pakis, Kompol Mas Dawati Saragi. Yang terhormat Bapak RW, yang terhormat Bapak RT, Bapak Michael, dan seluruh staf serta relawan SPPG Pradakali Kendal yang saya cintai, serta pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat. Saya Taufik Budiman. Di sini saya diamanai oleh Badan Gizi Nasional sebagai Kepala SPPG Pradakali Kendal, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya. Semoga apa yang telah diamanai oleh BGN dapat saya implementasikan dan kedepannya dapat lancar, tidak ada hambatan yang berarti. Program makan bergizi gratis ini memang penting adanya untuk dilaksanakan, di mana program ini menjadi program prioritas Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita
tahun 2026, di mana tujuannya mulia, sangat mulia, yaitu untuk membentuk atau menciptakan Indonesia Emas di tahun 2045. Yang saya hormati Ibu Sri Yuliani, mitra saya, Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan serta para tokoh masyarakat, khususnya dari Bapak dan Ramil, dari Bapak Kapolsek mungkin yang mewakili, dan Ibu Camat, ternyata juga satu camat saya juga, mungkin kita sudah jadi warganya sudah lama, dan Bapak Lurah serta para Bapak Ibu hadirin semuanya. Program ini menjadi ikhtiar nyata dalam menyiapkan generasi sehat, cerdas dan berdaya saing yang sangat bagus sekali. Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan penuh keseriusan mewujudkan program pemberian makan bergizi bagi anak-anak Indonesia. Program ini sejajar dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dan kesejahteraan umat. Nah, Koko, nih, namanya memang Koko kan, Pak Koko. Nih, matur nuwun sangat atas supportnya juga seluruh abah tadi Pak Haji Sulaiman juga ya, Pak Haji Suli saya belum pernah ketemu nih, salam kenal, terima kasih support dan semangatnya. Memang untuk sama ini adik-adik, saya manggilnya adik-adik kan masih muda-muda ya baca ya, adik-adik dari tim SPPG ya. Tadi belum dikenalin ya siapa saja timnya. Kalau nggak salah ada ketua atau kepala ya? Kepala, kemudian ada ahli gizi juga ya, accounting juga ya. Juga para relawan yang sudah support kegiatan ini. Ini merupakan langkah awal dari perjuangan panjang yang dirintis oleh Bu Yuli dan tim tadi. Bismillah ya, sama doanya juga ini bisa bermanfaat, betul-betul bermanfaat untuk masyarakat kita, terutama yang berada di sekitar Buku Pakis dan sekitarnya. Jadi kita tahu terus Bu Yuli, Bu Camat dan Bapak-bapak dan Ibu yang hadir sekalian, mohon maaf kami terlambat karena masih pengamanan protokoler kedatangan RI 2 Pak Kaisang ke Jawa Timur. Bu Indah, mungkin Bu Indah namanya Milkar, saya dulu tahun 2024 waktu itu dadimnya Pak Didi Nasudin, saya diperintahkan untuk mencari lahan MBG yang dimana setiap daerah harus ada. Yang awal-awalnya kita memang kesulitan, apalagi ini kota Surabaya, kotanya kota metropolitan nomor 2 se-Indonesia. Dulu standarisasi EBG adalah 800 meter karena konsepnya keluar masuknya barang, bahan baku dan bahan yang olahan itu harus berbeda. Saya selalu berkoordinasi dengan 3 pilar, dengan camat, polsek dan Bapak Lurah untuk mencari lahan. Tapi tidak semudah yang dibayangkan kota Surabaya. Ada yang pro kontra karena waktu itu presiden belum dilantik. Saya terima kasih Bu, waktu jamuannya di Jalan Jawa Bu ya. Mungkin Ibu lupa karena saya selalu pakai preman gitu. Waktu itu saya jabatannya Pak Sintel, yang bagaimana program pemerintah kota Surabaya merupakan kota penyangga ibu kota, itu MBG harus berjalan. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman ta'ala ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhamu bil qad wa tanfaridu bil qurab wa tubdu bil hawaij wa tunamu bil rawaib wa husnul khatimi wa istasqa wa ma'afiyatul karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafsin bi ajati kulli mahmulah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhamu bil qad wa tanfaridu bil qurab wa tubdu bil hawaij wa tunamu bil rawaib wa husnul khatimi wa istasqa wa ma'afiyatul karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafsin bi ajati
kulli mardilah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi khalaqal khulqa wa tanfariju bil qur'an wa tuqta bil hawaij wa tunalu bil rawaih wa husnul khatimah istasqallahu bil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli hati wa nasibiyati kulli mardilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau saya ini berat badannya tambah naik semenjak FBG. Nah, satu minggu buka 45, 6. Kadang malah sebulan bisa 15 kali. Waduh, naik terus sedikit. Banyak kesini FBG. Besok hari Sabtu di tempatnya Pak Haji Suli. Kemarin baru hari Minggu di tempatnya Pak Haji Sulaiman, Pak. Jadi muter aja di Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. SPPG Prada Kali Kendal, Yayasan Citra Desa Mandiri, kami buka. Kasih aplaus hadirin. Gak ada suara di belakang. Foto, biar Mbak Yuri foto sama ayahanda tercinta. Foto Mbak. Itu dulu Mbak Yuri di foto sama camat, ambil foto sama Pak Lurah. Majunya juga. Fotonya Mas Galih, ya. Kalau nggak ada bangunan juga nggak enak Pak. Nah, Koko, nanti ini bagian di dapur bakal makan nanti jadi santai loh katanya pijama. Saya makan dulu Pak. Mana nih Mbak? Mbak Caca, ayo ahli gizi, makan nanti. Jadi samping ya nanti. SPPG. Bismillahirrahmanirrahim. SPPG Prada Kali Kendal, Yayasan Citra Desa Mandiri, kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Februari ulang tahun. Sama Umi sama saya Umi. Luar biasa. Apa-apa, yang ini bisa kirim ya. Ini monggo. Ini alhamdulillah perdananya Bu Camat ini saya sini. Besok sembarang Ibu yang berada bermewah. Ya, selamat siang Ibu. Siang ini saya berada di Darmo Permai Selatan, yaitu acara Grand Opening SPPG Prada Kali Kendal. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas dibukanya SPPG Prada Kali Kendal. Bu, bisa dijelaskan, dikenalkan dulu ya, Ibu dengan siapa? Ya. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Juliani. Saya sebagai mitra dari SPPG Prada Kali Kendal, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dari makanan bergizi gratis yang ada di wilayah Prada Kali Kendal. Oh,
Bu, saya kan juga ini kan dari media ya, dari media penampilan saya digital, ingin tanya lebih tahu. Ini termasuk Kelurahan Prada atau Kelurahan Kali Kendal? Ini masuk di Kelurahan Prada Kali Kendal. Prada Kali Kendal, Kecamatan Duku Pakis. Kecamatan Duku Pakis. Nggih. Bu, keberadaan SPPG ini, apakah ini baru pertama kali satu-satunya di Kelurahan Prada Kali Kendal atau sebelumnya sudah ada SPPG di tempat lainnya, khususnya di Kelurahan Kecamatan Duku Pakis ya? Kebetulan untuk di Kelurahan Prada Kali Kendal itu masih pertama ini. Masih pertama kali ini? Pertama kali ini kita grand opening, tapi kalau di sekup kecamatan itu ada 5 SPPG ya. Yang pertama ada di Bukit Mas itu, di wilayah Kelurahan Duku Pakis. Ada di wilayah Duku Kupang. Itu Duku Kupang kemarin juga sudah launching ya. Jadi untuk yang di Prada ini baru ini. Baru ini ya. Bu, untuk keberadaan SPBG di Prada Kali Kendal ini hanya untuk skupnya mencakup Kelurahan Kali Kendal aja atau bagaimana? Iya, kebetulan kami ini melayani di wilayah Kelurahan Prada Kali Kendal. Prada Kali Kendal, ya? Tapi tidak menutup kemungkinan karena di Kelurahan Prada Kali Kendal ini kan banyak, Pak. Ada juga dari B3 balita, ibu hamil, ibu menyusui, itu masih kurang. Kalau masih kurang SPPG. Jadi kita akan adakan lagi dapur SPPG di Prada Kali Kendal gitu. Semestinya kalau menurut aturan ya, baik untuk balita, lansia ya, dan masa sekolah itu mestinya ada berapa satu kelurahan itu? Ada 2 atau 3? Gini, dalam satu SPPG itu harus ada prosentasenya dikhususkan untuk B3 itu gitu. Jadi ya mencakup B3, ada SD, SMP, SMA gitu Pak. Dari satu dapur itu harus mencakup itu semua. Nah, Bu, keterkaitan ya, ini kan baru grand launching ya. Iya. Pasti panjang persiapan. Ada berapa lama persiapan ini? Sebenarnya dari mulai proses pembangunan ya Pak, kami sudah berprogres ya. Jadi ditentukan dari PGN itu setelah kita titik terverifikasi itu dikasih waktu 45 hari. 45 hari. 45 hari harus sudah berproses. Harus sudah proses, iya. Termasuk sudah ada supervisi dari Badan Gizi, baik bangunan belum. Jadi harus dipantau pembangunannya. Oh, bangunannya. Itu sudah 100%. Baru nanti dari PGN turun. Baru PGN turun. Untuk supervisi pertama. Kalau nggak ada kendala, alhamdulillah kayak kita kemarin satu supervisi aja sudah lolos. Iya, sudah bisa penempatan. Selanjutnya penempatan SPPG, Bapak. Jadi ada ada SPPI yang ditempatkan dari Jakarta itu. Berarti kalau sudah grand launching ini berarti sudah siap untuk melayani berarti ya? Siap, ya, kami sudah siap. Untuk skala dari SPBG Prada Kali Kendal ini jangkauan luasnya ada berapa jumlah, Bu? Untuk kami targetnya 2.500 sampai 3.000. 3.000. Iya. Itu per hari ya? Per hari, Bapak. Per hari. Per hari. Tapi untuk trial sementara kita masih 1.050 dulu. 1.050 nanti dulu. 2 minggu lagi itu bertahap sampai ketemu di titik 3.000 itu tadi. Ada berapa tenaga, Bu, yang dipekerjakan 50. Di SPBG ini? 50. Iya. Itu semua dari Ibu atau juga dari mitra? Kami kan mitra, Bapak. Ya. Otomatis kami merekrut sendiri. Merekrut sendiri. Iya. Jadi mereka bekerja satu shift atau gimana? Itu shiftnya banyak, Bapak. Ada di bagian persiapan ada shift jam sekian, pemorsian sekian, pengolahan sekian. Jadi satu hari sampai penuh, pengantaran ya? Iya, itu satu hari penuh, tapi jamnya beda-beda. Ada hari liburnya, Bu? Untuk hari Sabtu sama Minggu libur. Sabtu Minggu libur, memang tidak melayani ya? Bukan tidak melayani, untuk hari Sabtunya itu bisa dijadikan satu di hari Jumat untuk pengirimannya, karena menunya menu kering. Kalau kan kadang Sabtu libur, Bapak, makanya di double di hari Jumat. Jadi hari Jumat itu mesti yang paling double ya? Itu. Ya. Tapi mesti yang kering ya? Ya, tenaganya tetap diupah. Itu dianggap tenaga hari Sabtu, Bapak. Luar biasa. Bu,
di Grand Launching ini tadi saya melihat ada lurah, camat ya. Iya, nggih. Apakah seluruh Forkompinda untuk kecamatan semua hadir ini ya? Alhamdulillah di satu-satunya ini kami mengundang semua jajaran itu datang semua dari Kapolsek, Daramel, camat, lurah, dan tokoh masyarakat itu hadir semua sama mitra-mitra kami yang ada Termasuk di mitra-mitra ya. Iya, alhamdulillah ketua yayasannya juga rawuh itu tadi. Bu, terakhir dari Ibu dengan keberadaan SPPG pada kali ini, mungkin apa yang Ibu bisa ungkapkan perasaan dari Grand Launching ini? Nggih, saya sangat terharu ya, istilahnya saya merasa saya Bismillah bisa mengambil program ini dari pemerintah ya, bisa ngopeni anak-anak dalam segi visinya, juga memberdayakan karyawan ya, bisa kerja yang selama ini ibu-ibu rumah tangga dan umurnya itu masih udah sepuh itu masih semangat kerja, kita tampung Bapak, jadi nggak ada batasan umur. Terus ketiga, ekonomi di wilayah ini berputar, bisa bergerak ya, karena semua mitra menggerakkan UMKM semua yang ada di wilayah Pradakali ya. Dan Ibu berikan kesempatan untuk bisa sanggup melayani. Nggih Bapak. Ya, ini sampai berapa tahun ada jangka waktunya Bu? Sementara kita ngikut pemerintahan Bapak, pemerintahan Pak Presiden, tapi seandainya nanti ada wacana sih, walaupun bukan presidennya berganti gitu, ya, masih tetap tapi program ini tetap dilanjutkan kalau memang mendatangkan manfaat, pastinya kan begitu ya. Bapak. Ya, saya mengucapkan juga terima kasih kalau Ibu juga masih dipercaya untuk boleh ambil bagian ya dalam pelayanan di Pradakali Indah, walaupun lewat SPPG ini merupakan karya yang terbaik yang bisa melayani warga ya, termasuk sekitar ini ya. Di Kali Kendah ini. Mudah-mudahan semuanya ini boleh mendatangkan barokah ya, dan mendapatkan manfaat khususnya untuk warga kelurahan Pradakali Kendah. Kalau untuk Yayasan Citra Citra Desa Mandiri ini sudah ke-8. Jadi setiap yayasan itu ada 10 dapur lah. Kita kebetulan karena memang saya juga sebagai wakil daripada asosiasi BGN, saya mempunyai hampir 300 dapur untuk wilayah Jawa Timur begitu. Untuk di Surabaya sendiri kurang lebih sekitar 78 titik dapur ya. Jadi yayasannya bermacam-macam. Ada Berlian Aku Untukmu Indonesia, ada Citra Desa Mandiri, ada Karya Purnayuda. Jadi banyak beberapa macam yayasan karena memang satu yayasan adalah 10 dapur gitu. Di Surabaya sudah 70 sekian tadi. Ya, dalam sudah runningnya sekitar hampir 27 running, yang sisanya masih tahap pembangunan, dan insya Allah setiap minggu ini sudah dalam program Februari ini saya menginginkan sebelum Ramadan kurang lebih 50 sudah akan dibuka. Jadi ini maraton saya hari ini di sini, nanti sore itu ada di Madura, terus yayasan kita juga Berlian di sana buka, terus hari besok itu hari Sabtu juga akan ada di Jepara Surabaya, ada lagi di kawasan Medokan Ayu daerah Rungkut, ada lagi di wilayah Kenjeran, di Mulyosari, ya beberapa wilayah kecamatan di Surabaya. Apa pendistribusian MBG-nya itu sampai berapa siswa Bu? Gimana Pak? Untuk MBG-nya itu jadi gini, untuk penerima manfaat antara 2.500 sampai 3.000, tetapi akan pertama kali supaya memang dalam memasak itu tidak kaget, memang pemerintah memberikan kontribusi 1.500, terkadang 1.000, setelah 1.000, 1.500 naik pelan-pelan supaya menyesuaikan ya. Ya, nantinya akan penerima manfaatnya adalah 2.500 sampai 3.000 gitu, tergantung penerima manfaatnya. Biasanya dari anak sekolah penerima manfaatnya 500 adalah program ibu hamil dan menyusui. Untuk sekolah dari PAUD sampai SMA? Untuk sekolah sekarang ini masih SD sama SMP sama SMA. Tapi kalau PAUD ini belum, karena memang itu program tersendiri seperti itu.
untuk tenaga ahlinya yang diserap berapa Bu? Tenaga ahli dan relawan? Tenaga ahli itu ada sekitar 45 orang. Iya. Termasuk relawan yang lainnya yang membantu di Iya, tenaga ahlinya kurang lebih Bu Yuli, tenaga ahlinya berapa Ibu? Tenaga ahlinya berapa? Tenaga ahlinya ada 3. Tenaga 3 ya, dari SPPG, ahli gizi sama akuntan, chef ya, ada terus habis gitu kita baru relawan semuanya. Kurang lebih berapa Ibu? 50 ya. Jadi ada yang 47, ada yang 50 karena terkadang mitra mempekerjakan dari uang sewa sendiri untuk membantu seperti itu. Kalau dari program negara 47 ya, seperti itu. Untuk yang di Prada Kali Kendal ini mencapai berapa Bu anunya untuk penerima manfaat? Pemanfaat dan 2.500 sampai 3.000. Kalau kita bisa kita sampai 3.000. Ya. Mulai beroperasinya ini nanti mulai kapan? Mulai besok atau gimana? Besok sudah beroperasional, iya. Mulai mendistribusikan Siap, manfaat ya. betul. Iya. Untuk mulai pembangunan sampai semuanya itu total dananya berapa? Kalau pendanaan itu tergantung ya, relatif. Kalau dari awal yang pembangunan itu sampai 2,5 miliar. Tapi kalau yang sewa tergantung sewanya juga relatif. Tapi kalau yang paling baku di sini adalah alat dapur. Alat dapur itu kurang lebih 500 sampai 700 juta. Belum lagi perlengkapan AC, terus nanti komputer, terus apa itu namanya, harus filter air. Ya kurang lebih 1 M-an seperti itu. Belum lagi itu mobil kita beli lagi 500 juta, 1,5 M sudah. Renovasi 200 jutaan. Ya kurang lebih 2 miliaran untuk membangun dapur itu. Iya. Iya. 1 titik seperti itu. Bu, ini saya tanya lagi terkait tadi mau Ramadan ya Bu. Siap. Ramadan sendiri pengoperasiannya seperti apa? Apa tetap seperti biasa atau lain? Kita mengikuti aturan dari BGN sendiri. Sampai detik ini belum ada juknisnya yang keluar. Nanti pendistribusian untuk Ramadan seperti apa gitu. Karena belum ada keputusan. Jadi kita selalu setiap minggu bahkan akan ada update dari negara seperti apa aturan-aturan itu yang kita ikuti. Gitu. Ibu, saya ada pertanyaan lain lagi terkait ini kan di Surabaya itu kan banyak aset Pemkot itu kayak rumah dan lainnya itu kan yang tidak terpakai. Apa ada rencana ke depan untuk bekerja sama atau kolaborasi dengan Pemkot untuk memakainya sebagai SPPG? Kita ini kan sebagai pengusaha dan sebagai orang luar daripada pemerintahan ya. Jadi memang aset Pemkot ataupun aset dari Pemda itu banyak. Akan tetapi kalau mahal harganya juga kita akan menyesuaikan kos kita. Jadi kita ini segala sesuatunya walaupun kita memang untuk semuanya membantu bagaimana terciptanya lapangan pekerjaan, kita sudah membantu negara, bagaimana kita membantu pendistribusiannya sampai ke penerima manfaat. Kita sudah banyak membantu program negara. Tetapi kalau memang Pemkot akan mengajak kerjasama dengan kita, ya harganya paling tidak disesuaikan. Sangat bahagia sekali kalau memang dari pemerintah kota ataupun provinsi membantu, welcome kepada kita, kita juga akan siap membantu. Jadi itu yang diharapkan ya Bu. Mungkin ada nilai harga yang berbeda dengan yang beda sama penyewa yang lainnya. Ya, jadi gini, kalau di aset-aset pemerintah sekarang ini yang kita menyewa itu kita ada yang 150 juta per tahun, ada yang 75, jadi juga tidak murah. Kita memang investasi dan itu harus dibayar 4 tahun dulu atau kadang 2 tahun per 2 tahun seperti itulah. Kalau pemerintah kalau menyewakan asetnya kan kebanyakan besar-besar dan aset pemerintah kebanyakan di jalan raya. Nah, kalau nanti harganya tidak sesuai ya kita juga tidak mampu seperti itu. Jadi kita menyewa sesuai kemampuan daripada mitra. Terima kasih. Terima kasih.